Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kisah kali ini adalah salah satu kisah yang langsung diceritakan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Cerita kali ini ada pelajaran besar yang dapat kita ambil bagaimana sikap tegas seorang muslim untuk bisa tetap jujur dalam kondisi apapun. Kisah kali ini adalah cerita tentang dua orang soleh yang bertransaksi jual beli tanah. Dan suatu hari ditemukan harta yang sangat banyak di air tanah tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Cerita kali ini berlatar belakang di waktu Islam belum disiarkan. Cerita di waktu umat sebelum kita. Kisahnya begini teman-teman. Pada suatu hari ada seorang yang sangat soleh sedang mencari sebuah tanah untuk ia bangun rumah dan sisanya bisa ia gunakan sebagai kebun. Maka pria soleh ini berkeliling mencari sebidang tanah yang cocok. Dan ketika ia dirasa telah menemukan lokasi yang strategis, pria ini pun mencari pemilik tanah tersebut. Lalu bertemulah kedua pria ini, yang satu sebagai pembeli tanah dan satu lagi sebagai pemilik tanah. Kebetulan si pemilik tanah ini adalah seorang yang soleh juga, jadi dua-duanya mereka adalah orang soleh. Dan terjadilah transaksi pada suatu hari. Dibayar sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati oleh mereka berdua. Akhirnya si pria tersebut sudah sah memiliki tanah tersebut. Singkat cerita, pria ini mulai membangun sebuah rumah untuk ia tinggali bersama keluarganya. Ia membangun rumah ini sebagian dari lahan tanah itu. Kemudian sisa area tanahnya mulailah ia membuat kebun. Teman-temanku seiman, setelah berjalan beberapa waktu, suatu hari ketika pria tersebut mencangkul tanah di kebunnya, secara tak sengaja cangkulnya membentur suatu benda yang keras di tanah. Maka ia pun menjadi penasaran, lalu ia menggali lebih dalam untuk mengeluarkan benda tersebut. Ternyata pria ini menemukan sebuah peti tua. Setelah ia buka, ia temukan di dalamnya ada emas, perak, dan jumlah yang sangat banyak. Mungkin jika emas dan perak itu dijual, pria ini bisa menjadi orang yang paling kaya saat itu dan bisa merubah nasib keluarganya secara drastis. Maka ketika itu karena iman ia sudah ada di hati, ia pun menjadi ragu-ragu untuk mengambil peti berisi emas dan perak ini. Kemudian peti ini diangkatnya lalu ia bawa ke rumah pemilik tanah sebelumnya. Nah, di antara pembeli dan penjual tanah ini sudah lama tak bertemu setelah transaksi penjualan tanah tempo hari. Akhirnya diketuklah pintu rumah si pria pemilik tanah terlebih dahulu. Ketika dibuka pintu, pria membawa peti ini berkata, "Wahai saudaraku, aku menemukan peti di tanah yang kubeli tempo hari darimu. Sesungguhnya peti ini adalah milikmu." Betapa kagetnya ketika pria si pemilik tanah yang lama melihat isi di dalam peti itu. Ia jumpai kepingan emas dan perak yang sangat banyak, lalu pria ini berkata, "Tidak, ini bukan milikku. Bukankah tanah itu sudah kejual padamu tempo hari? Ambillah, ini adalah hakmu." Rupanya teman-teman, pria ini menolak untuk memberikan peti ini. Padahal bisa saja ia terima dan pada suatu juga ia pasti akan menjadi orang yang sangat kaya. Tapi karena kedua orang ini merupakan orang soleh, membuat mereka ragu-ragu untuk mengambil harta tumbuhan tersebut. Akhirnya teman-teman, ketika ia terjadi perdebatan di antara keduanya, mereka berdua saling lempar-lemparan siapa pemilik dari peti tersebut. Si pembeli tanah merasa tak berhak menerima karena peti tersebut sudah berada lama di dalam tanah. Dan si penjual tanah juga merasa bukan punya dia karena tanah itu sudah dijual dan bukan lagi miliknya. Karena saling berdebat dan tidak menemukan jalan keluar atas siapa yang berhak untuk memiliki peti ini, akhirnya mereka membawa permasalahan ini kepada seorang hakim. Hakim ini teman-teman terkenal bijaksana dan adil. Mereka berdua bermaksud supaya biar hakim saja yang menentukan siapa yang berhak atas peti ini. Akhirnya setelah mereka berdua telah berada di hadapan hakim dan menceritakan masalahnya,
Hakim pun sempat bingung untuk memutuskan siapa yang berhak atas peti itu. Karena si hakim melihat mereka berdua saling tolak-menolak, keduanya tak mau menerima peti ini. Lalu hakim ini mulai berpikir dan ia bertanya kepada mereka, "Apakah kalian punya anak?" Yang satu menjawab, "Iya, aku punya anak laki-laki." Dan yang kedua menjawab, "Iya, aku punya anak perempuan di rumah." Lalu hakim berkata, "Oh bagus, nikahkanlah anak kalian berdua. Setelah mereka punya anak keturunan, maka berikanlah peti ini kepada cucu kalian. Bukankah ini adil?" Akhirnya kedua pria ini pun menyetujuinya. Singkat cerita, dinikahkanlah anak mereka, dan pada suatu hari mereka melahirkan anak, lalu diberikan peti ini kepada anak itu. Teman-temanku seiman, sungguh luar biasa kisah ini, bagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ragu akan kehalalan harta tersebut. Namun di akhir kisah, kedua pria ini yang tadinya hanya mengenal sebagai penjual dan pembeli, kini keduanya menjadi besan, dan peti temuan tersebut pun tetap jatuh kepada anak turun mereka. Wallahu alam bishawab. Jadi itulah kisah tentang penjual dan pembeli tanah. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.